Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Puspita Sulistia dengan NIM 2304010117. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Ronia Tambunan MAK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang formulir jurnal dan juga buku besar sekaligus dengan pembahasan contoh kasusnya. Baik, langsung saja. Di sini udah ada contoh kasus, di mana contoh kasus ini akan kita selesaikan pada video kali ini. Di sini ada contoh kasus, kita akan memecahkan tentang pembuatan formulir. Selanjutnya kita akan membuat jurnal, dan terakhir kita akan memposting ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, di sini udah ada contoh kasusnya. Langsung saja kita buat satu persatu, dimulai dari formulir, di mana formulir ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dibuat dalam formulir ini. Nah, di mana formulir ini harus dirancang berdasarkan data berikut ini. Yang pertama, formulir ini digunakan untuk memberitahukan secara periodik mengenai saldo awal, mutasi, dan saldo akhir piutang perusahaan kepada setiap debitur. Yang kedua, formulir ini akan diisi dengan menggunakan mesin ketik. Yang ketiga, informasi yang akan dicantumkan dalam formulir ini adalah yang pertama ada nama dan alamat debitur, selanjutnya ada periode yang dicakup oleh pemberitahuan ini, yang ketiga ada tanggal transaksi, yang keempat ada nomor bukti transaksi, yang kelima ada keterangan tentang transaksi, yang keenam ada jumlah rupiah mutasi debit atau kredit, dan yang terakhir ada jumlah rupiah saldo. Dan ada nama dan tanda tangan Kepala Departemen Akuntansi, dan ini biasanya bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Tetapi sebaiknya ada, tergantung dari perusahaannya. Nah, di sini kita lihat lagi formulir ini digunakan untuk keperluan apa. Nah, di sini ada, setelah membuat formulir kita akan memasukkan ke dalam jurnal. Nah, kita lihat lagi contoh kasusnya. Di sini kita diminta untuk merancang jurnal berdasarkan data sebagai berikut. Yang pertama, jurnal ini merupakan perusahaan menjual 5 produk, di mana 5 produk ini disimbolkan dengan produk A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Nah, di mana manajemen memerlukan informasi hasil penjualan perusahaan dipecah menurut jenis produknya. Dan yang kedua, produk A dan B mempunyai frekuensi penjualan yang tinggi dalam sebulan, sedangkan produk yang lain mempunyai frekuensi penjualan yang rendah dalam jangka waktu yang sama. Dan yang ketiga, produk hanya digunakan dengan kredit saja. Nah, jadi di sini nanti formulir yang akan kita buat itu berhubungan dengan penjualan kredit. Nah, ketika kita membicara tentang penjualan kredit, formulir yang dibutuhkan adalah salah satunya adalah faktur penjualan. Nah, di sini kita akan merancang bagaimana bentuk faktur penjualan. Nah, di sini juga ada kriteria bahwa produk A dan B mempunyai penjualan yang lebih tinggi. Jadi kita akan merancang perusahaan ini mempunyai 5 produk dan 2 produk diantaranya itu memiliki frekuensi penjualan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita disuruh buat jurnal khusus yang mencatat transaksi retur penjualan dengan mempertimbangkan informasi. Yang pertama, dalam 1 bulan frekuensi transaksi retur penjualan berkisar 50-60 kali atau 75% dari frekuensi penjualan. Yang kedua, perusahaan menjual 5 macam produk A, B, C, dan E, di mana manajemen pemasaran memerlukan informasi mengenai retur penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang ketiga, produk A, B, C mempunyai frekuensi penjualan dan retur penjualan yang jauh lebih tinggi bila dibanding dengan produk lainnya. Dan yang D, semua penjualan dilakukan dengan kredit. Nah, karena di sini kita diminta jurnal berhubungan dengan penjualan kredit, jadi langkah pertama kita akan membuat formulir yang dibutuhkan atau dokumen yang dibutuhkan, yaitu faktur penjualan. Nah, di sini ada sheet faktur penjualan. Nah,
ini merupakan faktur penjualan. Di sini kami ambil contoh yaitu PT McDermott yang berupa dokumen faktur. Nah, ini dokumen fakturnya. Sekarang kita cek apakah dokumen faktur yang kita buat sudah sesuai dengan kriteria yang diperlukan pada contoh kasus. Kita lihat lagi contoh kasus. Nah, di mana harus tertera nama dan alamat debitur. Kita lihat nama dan alamat debitur. Di sini nama dan alamat debitur. Kenapa yang ini? Kenapa bukan yang ini? Karena di sini kita lihat. Ini PT McDermott ini merupakan perusahaan kita. Nah, sedangkan PT Nusantara merupakan debitur kita. Nah, jadi di sini udah ada nama debitur dan alamatnya. Yang kedua, harus ada periode yang dicakup oleh pemberitahuan ini. Nah, biasanya periode ini berupa tanggal faktur. Nah, di sini ada tanggal faktur dan tanggal jatuh tempo. Nah, yang ketiga ada tanggal transaksi. Nah, ini ada tanggal transaksi. Lanjut, ada nomor bukti transaksi, di mana biasanya ini ada di nomor faktur. Ada di nomor faktur, harusnya ini ada nomor faktur di sini. Kita buat NO faktur, kita samain aja. Nah, ini sebenarnya udah dibuat, jadi kita lanjutin aja. FA, kita ambil di sini FA 2024 001 karena dia faktur yang pertama kali keluar. Nah, gini. Nah, nomor faktur ini bisa bersifat kondisional tergantung perusahaannya. Biasa perusahaan itu membuat faktur itu sesuai abjad ataupun sesuai dengan nomor urutan. Nah, di sini udah ada nomor fakturnya. Nah, kita tambahin nomor fakturnya. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang diperlukan, yaitu keterangan tentang transaksi. Nah, di sini ada keterangan tentang transaksi di mana terdapat quantity dengan kode dan nama item dengan harga per unit dan total. Di sini perusahaan ini kita asumsikan menjual barang-barang elektronik, di mana di sini ada penjualan terhadap barang-barang elektronik pada perusahaan ini. Nah, di sini ada keterangannya. Lanjut, ada jumlah rupiah mutasi debit dan kredit dan ada jumlah rupiah saldo. Nah, di sini ada, kita langsung ke total. Biasanya faktur itu jarang ada debit kredit, jadi kita langsung totalkan, kita langsung ambil jumlah rupiah saldo di sini. Nah, di sini ada beberapa faktur yang digunakan untuk transaksi penjualan nanti. Ini di sini ada 20 faktur. Ini dokumen 19, ini harusnya dokumen 20, kita edit dulu. Oke, dokumen 20. Nah, ada 20 faktur yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, sebelum kita menyusun faktur penjualan, kita alangkah lebih baiknya menyusun tabel persediaan. Nah, di mana tabel persediaan ini berisi tentang item apa aja yang kita jual pada perusahaan ini dan berapa kuantitinya beserta harga jual per unit dan total penjualan yang dihasilkan. Nah, di sini karena tadi diminta, kita lihat lagi, kita kembali ke contoh kasus. Nah, karena formulir tadi udah selesai, di mana formulir tersebut adalah faktur penjualan, kita lanjut ke contoh kasus selanjutnya, yaitu mengenai jurnal. Di sini kita diminta merancang perusahaan itu, kita asumsikan menjual 5 macam produk. Ini kita buat dulu tabel persediaannya, di mana ada 5 produk. Nah, di sini 5 produk itu ada TV, ada kulkas, ada vacuum cleaner, ada AC, dan ada kipas angin dengan kode-kode yang sudah ditentukan oleh perusahaan, karena ini
Biasanya di sini itu kode ini itu terdapat di faktur. Kita lihat di faktur. Nah, di faktur itu dia ada meminta kode. Jadi biasanya perusahaan itu akan memberi kode dari masing-masing item yang digunakan. Nah, di sini ada tabel persediaan, kita bisa lihat. Kita udah buat nih tabel persediaannya. Lalu kita lihat lagi contoh kasusnya apa yang harus kita buat setelah merancang 5 produk tadi. Produk A dan B mempunyai frekuensi penjualan lebih tinggi dalam sebulan, sedangkan produk yang lain mempunyai frekuensi penjualan yang lebih rendah. Kita lihat di tabel persediaan, di mana frekuensi TV dan kulkas merupakan frekuensi barang penjualan yang tinggi dalam satu periode atau 1 bulan ya. Tadi kita diminta 1 bulan. Dan yang lainnya merupakan frekuensi paling rendah penjualannya dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi sini kita udah menyelesaikan 2 kasus di mana kita udah merancang 5 produk, dan yang kedua kita udah merancang 2 produk A dan produk B mempunyai quantity penjualan yang lebih tinggi dibanding produk C, D, dan E. Nah, di sini udah ada harga per unitnya. TV itu 4 juta dengan total penjualan harus dicapai. Nah, setelah kita membuat tabel persediaan, kita akan memasukkan ke dalam jurnal penjualan. Di mana yang pertama kita buat dulu kepala jurnalnya, yaitu PT McDermott dengan nama perusahaan kita sendiri. Selanjutnya ada sales jurnal yang terjadi pada periode per Juni 2024. Nah, di sini ada kolom tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan, ada ref, dan ada kolom debit dan kredit. Nah, untuk memasukkan jurnal ini, kita memindahkan seluruh nominal yang terjadi di transaksi faktur penjualan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di faktur penjualan. Pertama kali terjadi adalah pada tanggal 2 Juni dengan nomor fakturnya itu FA 2024-001. Nah, dia di sini membeli 9 kipas angin dan 8 televisi dengan masing-masing harga yang tertera dan totalnya di sini. Nah, di sini kita ada juga PPN 10% dan ada biaya angkut. Makanya kita kreditkan sales dan juga ada PPN output dan freight haulage. Nah, kenapa di sini debitnya akun receivable? Karena kita melakukan penjualan secara kredit dan terjadilah akun yang timbul adalah akun receivable. Jadi kita masukkan di sini ada tanggal 2. Tanggal 2 sesuai faktur. Nah, ini nomor fakturnya yang berada di faktur terjadi pada tanggal 2 ini. Yang pertama adalah faktur FA 2024-001, itu merupakan faktur yang pertama kali terjadi. Nah, selanjutnya kita lihat debiturnya itu siapa. Kita lihat di sini untuk faktur pertama itu debiturnya adalah PT Nusantara. Kita masukkan di sini PT Nusantara di kolom description. Nah, selanjutnya kita debitkan total penjualannya. Yang ini. Kita debitkan semua total penjualan yang udah terhitung dengan PPN dan biaya angkut. Kita debitkan sebesar 42.130. Nah, kita kreditkan salesnya, yaitu total dari 2 item yang dibeli ini. Kita totalkan, kita kreditkan di sales. Selanjutnya karena tadi ada PPN output, kita kreditkan juga PPN output sebesar 10% dari sales, yaitu 3.830, dan kita kreditkan juga biaya angkut. Karena di faktur pertama belum ada biaya angkut, jadi di jurnal kita nolkan biaya angkut. Untuk jurnal sampai tanggal 30, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada jurnal di tanggal 2 Juni. Nah, setelah kita menjurnal, kita masuk ke transaksi retur penjualan, di mana kita harus membuat retur penjualan itu sebesar 75% dari total penjualan bulan ini. Nah, di sini udah ada
dokumennya. Kita buat dalam bentuk dokumen biar gampang. Di sini pada tanggal 2 Juni PT Nusantara mengembalikan barangnya itu segini. Nah, ini kita bisa rancang sendiri karena di sini kan kita posisinya itu adalah debitur atau maaf, di sini adalah kita posisinya adalah direktur atau manajer keuangan. Nah, untuk selanjutnya setelah kita merancang transaksi retur penjualannya itu sebesar 75% dari penjualan, kita akan masukkan ke jurnal retur penjualan, di mana akunnya itu terdapat retur penjualan di debit, ada juga PPN pengeluaran di debit, dan kita kreditkan piutang usaha karena debitur mengembalikan persediaannya kepada kita, jadi kita menganggap itu adalah piutang usaha. Nah, untuk nominalnya kita ambil dari sini. Nah, ini untuk totalnya kita debitkan di retur penjualan sebesar 65.600.000. So, ada PPN juga sebesar 10% dari 65.600.000 adalah 6.560.000, dan kita kreditkan total retur penjualan ditambah PPN pengeluaran itu adalah sebesar 72.160.000. Nah, untuk nomor bukti ini tertera pada faktur. Jadi kita tinggal menyalin nomor bukti yang ada faktur ke dalam jurnal retur penjualan. Kita buat hal yang sama sampai pada tanggal 30. Dan terjadilah total debit dan kreditnya sebesar 7.749.728.000. Nah, kita lanjut ke contoh kasus yang terakhir, yaitu posting ke buku besar, di mana kita diminta untuk menyusun klasifikasi rekening buku besar dan buku pembantu sebuah toko alat tulis dengan menyusun kode untuk rekening dengan menggunakan metode angka blok. Nah, ada pun data yang diperlukan. Yang pertama, persediaan toko tersebut dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada buku bacaan, ada alat tulis, dan ada peralatan. Yang kedua, toko tersebut menjual barang dagangannya melalui penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang ketiga, toko tersebut merupakan perusahaan perorangan milik Tuan Charles. Yang keempat, toko mempunyai 60 debitur yang dibagi atas 3 kelompok instansi pemerintah, sekolah, dan perusahaan swasta. Nah, jadi ini ada contoh kasusnya untuk buku besar dan buku besar pembantu. Sini udah dibuatkan sheetnya. Yang pertama, kita buat dulu daftar rekeningnya, karena tadi kita diminta untuk menggunakan metode angka blok. Jadi di sini kita mulai dengan angka nomor rekeningnya itu 111 dengan kas, klasifikasinya itu aktif lancar. Ada 112 yaitu piutang usaha, 113 untuk sewa dibayar di muka, 114 untuk persediaan bahan alat tulis, 115 itu perlengkapan, 121 untuk peralatan, 122 untuk akumulasi peralatan, 221 untuk hutang usaha, 212 untuk pendapatan diterima di muka, 311 untuk modal usaha, 411 untuk penghasilan jasa percetakan, 412 untuk penghasilan jasa lain, 511 untuk beban iklan, 512 beban gaji, 513 untuk beban pemeliharaan peralatan, 514 untuk beban penyusutan peralatan, 515 untuk beban listrik, dan yang terakhir 516 untuk beban telepon. Ini merupakan rekening yang akan kita gunakan pada saat memposting buku besar. Di sini udah disusun dan juga udah menggunakan metode angka blok. Nah, metode angka blok ini seperti ini. Jadi saudara boleh mencari. Sebenarnya di buku besar itu ada beberapa metode, salah satunya itu adalah metode angka blok. Jadi saudara harus bisa membedakan dulu metode apa yang harus digunakan dalam menyusun rekening. Nah, karena di sini kita dimintanya adalah rekening metode angka blok, jadi inilah
rekening yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat persediaan toko. Nah, karena tadi kita diminta itu ada 3 golongan aja. Yang pertama itu ada buku bacaan, alat tulis, dan peralatan, di mana kodenya itu udah dibuat. Ini biar gampang aja kita mengingatnya, karena biasanya kode-kode ini juga digunakan untuk para debitur. Nah, untuk kuantitinya, untuk buku bacaan itu 40, alat tulisnya itu 60, dan peralatan itu 95, dengan harga jualnya udah ada buku bacaan 20.000, dan untuk alat tulis 40.000, peralatan 30.000, dengan total keseluruhan penjualan pada periode ini adalah sebesar 6.050.000. Kita lanjut membuat tabel modal toko. Nah, sebelum kita melanjutkan ke penjualan, kita harus membuat dulu modal awal yang digunakan oleh toko buku perorangan ini. Di mana modalnya ini, kita lihat di sini. Modal awalnya itu untuk kita menjual buku bacaan persediaan tokonya itu 40 unit, kita membeli awal pembelian itu sebesar 200.000. Harga satuannya itu 8.000 dan jumlah harganya itu 1.600.000. Perlu kita buat modal awal seperti ini agar kita mudah untuk melihat dari harga satuannya ini. Ini kan harga satuan yang kita beli pertama kali untuk modal ya, untuk modal. Nah, kita bisa lihat untuk berapa sih harga jual yang akan kita jual pada toko ini dan pada dalam satu periode. Jadi kita perlu buat tabel modal pembelian seperti ini agar kita bisa tahu gambaran penjualan yang akan kita jual nanti. Jika udah tabelnya seperti ini, kita beli dan kita cari harga satuannya, lalu kita buat ke penjualan. Ini ada tabel penjualan. Nah, dimana stok awalnya tadi 200.000 nih, 200.000 ini kan tadi saya bilang ini merupakan pembelian awal, stok awal, dimana stok awalnya ini adalah 200.000 untuk buku bacaan, alat tulis 300.000, dan peralatan 350.000. Dengan harga modal ini merupakan harga yang tertera di sini, kita tinggal salinkan aja, dapatlah segini. Harga satuannya itu kita ambil yang di sini. Nah, kenapa kita ambil yang di sini? Karena di sini kita akan membuat penjualan. Jadi untuk stok awalnya ini adalah dari modal toko yang pertama kali kita beli dengan jumlah harganya segini, dan untuk penjualannya itu mengikuti persediaan toko, dimana di sini kita bisa lihat buku bacaan itu dijual seharga 20.000, alat tulis itu seharga 40.000, dan peralatan itu seharga 30.000. Jadi kita tinggal pindahkan nominal tersebut di harga satuan pada tabel penjualan. Nah, selanjutnya ada jumlah pembelian. Ada jumlah pembelian. Kita lihat dulu di contoh kasusnya apakah ada syarat. Oke, nggak ada, berarti ini kita asumsikan jumlah pembeliannya itu adalah 100 untuk buku bacaan, dan untuk alat tulis itu 160, untuk peralatan itu 225. Dapatlah total penjualan pada periode ini sebesar 15 juta dengan jumlah pembelian itu sebanyak 480.000. Nah, di sini karena tadi kita ada disuruh buat debitur, di sini kita akan menyusun debitur. Kita lihat dulu contoh kasusnya apa yang disuruh. Toko mempunyai 60 debitur yang dibagi atas 3 kelompok: instansi pemerintah, sekolah, dan perusahaan swasta. Oke, kita lanjut ke debitur. 3 debitur. Yang pertama, harus ada 60 debitur, di mana di sini ada 3,
Jadi kita asumsikan, ini kan kita merancang, kita sebagai menaruh posisi kita itu adalah manajer atau direktur yang merancang untuk penjualan yang akan kita buat. Di sini kita asumsikan bahwa debitur dari buku bacaan itu sebesar 20 orang, ada 20 orang, untuk alat tulis juga 20 orang, untuk peralatan juga 20 orang. Nah, di sini yang pertama itu ada dari bagian pemerintah. Ini buku bacaan dengan harga satuannya 20.000, total persediaan yang terjual ke debitur adalah 100, karena di sini penjualannya itu 100. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal, di mana tanggal 5 Oktober itu terjadi pembelian oleh debitur pemerintahan. Jadi timbullah akun piutang pemerintahan terhadap pendapatan penjualan sebesar 2 juta. Di sini karena harga satuannya 20.000 dan mereka membeli sebanyak 100.000. Jadi kita tinggal kalikan aja 20.000 dikali 100, itu dapatnya 2 juta. Kita debitkan 2 juta di piutang pemerintahan dan kita kreditkan pendapatan penjualannya itu sebesar 2 juta. Nah, untuk alat tulis dan peralatan sama dengan jumlah debitur itu 20, harga satuannya itu 40 dan terjual kepada debitur itu 140. Kita lihat di sini. 140 ini sini harusnya 140 ya. Nah, kita mengikuti yang ada di debitur. Ini dulu. Kita ganti 140. Nah, berubah ya harganya. Ini kita ganti tadi 130 ya untuk debitur selanjutnya. Ya, kita udah ubah, harusnya sesuaikan debitur sama penjualan. Nah, dimana di sini sama, untuk akunnya juga sama, dia membedakan adalah nama debiturnya. Yang pertama tadi kita ada debitur pemerintahan, yang kedua ini kita debitur dari perusahaan swasta, di mana mereka membeli sebanyak 140 alat tulis pada tanggal 10 Oktober. Jadi kita jurnalkan piutang perusahaan swasta sebesar 5.600.000 di debit, dan di kreditnya pendapatan jualan sebesar 5.600.000 juga. Nah, untuk debitur yang ketiga yaitu sekolah, di mana mereka membeli peralatan itu sebanyak 130 dengan harga satuannya itu 30.000 dan terjadi pada tanggal 15 Oktober. Kita samakan juga, kita jurnal piutang sekolahnya itu kita debitkan 3.900.000, pendapatan jualannya kita kreditkan sebesar 3.900.000. Nah, dari total ini harus kita samakan dengan total ini. Ya, kita harus samakan dengan total ini. Caranya sama dengan kita zoom aja. Kita zoom ini, tambah ini, tambah ini. Ini juga sama. Ini tambah ini, tambah ini. Oke, udah balance, kita cek sama ya hasilnya. Nah, jika udah sama berarti debitur dan penjualan itu sudah benar nominal dan total penjualan yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Kemudian untuk jurnal umum ini sama seperti yang debitur ini, kita tinggal salin aja ke jurnal umum. Kita salin aja apa yang ada di sheet debitur ini, mulai dari tanggal, akun, nominal debit dan kredit, kita salin ke jurnal umum. Dapatlah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan posting ke buku pembantu terlebih dahulu. Nah, di mana
Di sini kita ada 3 golongan. Yang pertama ada buku bacaan, itu terjadi di tanggal 5 Oktober. Dari nama debitur itu dari instansi pemerintahan 1 sampai instansi pemerintahan 20, karena di sini debiturnya itu untuk pemerintah ada 20. Jadi di sini juga kita sampai 20, di mana masing-masing debitur ini membeli 100 buku bacaan dengan harga jualnya itu 20 juta. Jadi makanya di sini didebitkan 2 juta. Nah, total piutang dari debitur ini adalah sebanyak 4 juta. Sorry, ini harusnya 40 juta. Karena 2 juta ya. Sorry, 2 juta. Kita manual aja karena ini belum dikali 20. Kita ulang sini gini, sama dengan dulu 2 juta dikali 20. Nah, 40 juta. Untuk alat tulis itu instansi swasta sama halnya sama dengan buku bacaan tadi. Kita debit, terus kita totalkan semua. Dapatlah total piutangnya itu sebesar 112. Sorry, ini bukan dikali tapi ditambah. Karena kita mau menjumlahkan sama 20. Nah, ini juga sama. Ini juga. Lanjut kita posting ke buku besar. Nah, di sini kita posting ke buku besar sesuai dari akun-akunnya. Yang pertama ada buku besar akun piutang yang kita ambil dari buku pembantu. Nah, di buku pembantu ini kita pindahkan semua akunnya ke buku besar tanpa terkecuali. Jadilah seperti ini. Nah, lalu ada buku besar akun pendapatan penjualan. Di sini. Pada tanggal 5 Oktober kita debitkan penjualan kredit buku sebesar 4 juta. Kredit buku bacaan sebesar 4 juta dengan saldonya itu 4 juta. Nah, pendapatan penjualan alat tulis juga sama. Tanggal 10 Oktober kita debitkan penjualan kredit alat tulis sebesar 112.000. Untuk pendapatan penjualan peralatan itu terjadi pada tanggal 15 Oktober. Maka dari itu kita debitkan penjualan kredit peralatan sebesar 3.900.000. Nah, inilah buku besar yang kita posting pada perusahaan toko buku perorangan ini, Tuan Charles tadi ya. Nah, selanjutnya karena di sini kita praktikum sistem akuntansi dan teknologi, jadi tadi yang kita udah menjelaskan itu adalah bagian dari akuntansinya. Sekarang kita masuk ke bagian teknologi informasinya, yaitu pembuatan flowchart. Nah, di sini ini merupakan flowchart dari buku besar. Nah, di mana di sini udah ada simbol-simbol flowchart yang sesuai dengan panduan-panduan pembuatan flowchart. Di sini ada mulai, di mana kita memulai dari membuat modal toko terlebih dahulu. Nah, modal toko terlebih dahulu selanjutnya kita pecah, di mana perusahaan ini, toko ini memiliki 3 golongan yang dijual pada toko ini. Yang pertama itu ada buku bacaan, lalu ada alat tulis, dan ada peralatan. Selanjutnya, setelah menyusun modal toko dan memecahkan golongan-golongan yang akan dibuat pada toko ini, kita lanjut ke persediaan. Lanjut ke jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini ada beberapa debitur yang terlibat, yaitu dari debitur peralatan, debitur alat tulis, sampai debitur buku bacaan.
Selanjutnya dari jurnal penjualan ini kita postinglah ke buku pembantu terlebih dahulu. Nah, setelah kita memasukkan posting ke buku pembantu, barulah kita posting ke buku besar dengan melihatkan akun-akun yang terlibat, yaitu akun pendapatan penjualan terhadap akun piutang, seperti yang terlampir seperti ini. Dan ini. Oke. Mungkin video ini sudah menjawab dari 3 kasus yang diminta, yaitu di awal membuat formulir sampai memposting ke buku besar. Saya harap video ini dapat memberikan ilmu kepada para penonton, dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya pada video selanjutnya.